Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita berada di bulan Syawal, tentu berbagai hal perlu kita perhatikan sama-sama. Di lingkungan kita biasanya di tanggal 1 Syawal ini mereka banyak yang bersedekah, saling mengunjungi dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Ini manfaatnya adalah untuk bagaimana supaya bisa mengisi Syawal atau dalam bahasa berarti peningkatan menjadi satu kondisi yang baik. Semisal yang pada saat bulan Ramadan yang kemarin kita bisa bersedekah, mungkin memberikan takjil atau memberikan buka puasa atau makanan-makanan yang lain, bisa berinfak, bisa bersedekah, atau bisa mentasyarafkan harta kita kepada orang-orang yang berhak menerima. Tentu di bulan Syawal diupayakan para wali songo dulu mengkondisikan untuk saling mengkondisikan, saling mengerti dan saling memahami kondisi satu dengan yang lain. Tidak cukup dengan menggunakan HP, si hello dengan menggunakan media sosial, tetapi mereka saling mengunjungi. Mereka saling mengerti kondisi masing-masing. Maka biasanya orang kita atau orang Jawa Tengah pada umumnya menggunakan simbol-simbol tertentu. Biasanya dengan makan makanan-makanan yang memang sebenarnya dijadikan sebagai sarana untuk menguatkan silaturahim. Bagaimana sering dikondisikan dengan kupat atau ketupat. Tentu ketupat ini dengan janur atau dengan daun yang digunakan yang untuk membungkusnya. Janur itu adalah daun dari kelapa, sehingga tentu disebut ja'anur, jadilah cahaya. Ketika orang sudah melalui satu Syawal dengan baik, sudah bisa mengamalkan kegiatan-kegiatan bersedekah, maka kupat simbol sebagai ngaku lepat atau merasa bersalah. Maka kupat itu biasanya dengan menggunakan santan atau santen. Biasanya memposisikan sedaya lepat nyuwun pangapunten. Ini merupakan satu kondisi yang jarang-jarang ditemui dan hanya didapatkan di kawasan Indonesia. Mengapa demikian? Karena orang Indonesia ini mempunyai kapasitas yang berbeda daripada orang yang lain. Orang Indonesia ini penuh dengan bahasa santun, penuh dengan bahasa simbol. Maka minumannya biasanya dengan menggunakan air kelapa muda atau degan, artinya supaya bikin lego, supaya bisa membuat orang menjadi tahu kondisi, oh saya senang ketika saya bertamu di sana, karena mereka memberikan hidangan yang sesuai dengan aturan-aturan. Artinya makan itu ya sekedarnya saja, berhenti ya sebelum kenyang. Maka kupat itu porsinya ya seperti arem-arem, ya seperti lemper. Lemper itu di alem wis memper gitu. Artinya segala kondisinya dengan bahasa-bahasa sederhana yang sesungguhnya adalah bahasa pitutur, bahasa petunjuk, bahasa pulang atau bahasa pengajaran, tapi disimbolkan dalam bentuk makanan. Semoga dari hasil ini kita tidak hanya sekedar memaknai satu kondisi makanan dengan asal saja, tetapi tentu kita ambil hikmahnya. Bahwa memang memuliakan tamu itu adalah disunahkan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Guru-guru kita tidak perlu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yu'rim doifah. Tidak perlu menyampaikan hadis ini. Tetapi cukup dengan bagaimana melaksanakannya dalam kegiatan sehari-hari. Ketika orang dari jauh, dari perantauan datang ke rumah kita, kemudian kita ada kupat,
mereka meraciknya dan kemudian menghidangkan dan menyampaikan, memberikan kepada tamu-tamu yang ada. Itu membuktikan bahwa mempunyai simbol-simbol bahwa memang orang Islam ini yang baik adalah menghormati tamu dan tidak melaksanakan hal-hal yang berkata-kata mungkin yang tidak sesuai dengan kondisi. Karena kalau mereka tidak tahu, mending diam. Dan orang-orang atau guru-guru kita tidak perlu mengatakan falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu tidak bisa berkata baik, mending diam saja. Tidak perlu demikian. Orang Jawa sering mengatakan Allah becik meneng. Artinya apapun kondisinya ya diam saja. Sepakat tidak sepakat, ketika mereka berada pada satu kondisi tertentu, ya didiamkan dulu. Kalau memperingatkan, ya tentu diperingatkan secara personal, tidak di depan umum, tapi mereka ada tabayyun, ada sebuah klarifikasi yang tertentu, sehingga ini diberikan kepada mereka, sehingga tentu ada pepatah menang tanpa ngasorake. Mereka menang tapi tidak mengalahkan, tidak merasa mengalahkan. Dan orang-orang yang kita beri nasihat pun tidak merasa tersinggung akan hal ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, yang terakhir seperti biasa, mari kita saling mendoakan. Semoga kehidupan kita di bulan yang baik ini senantiasa menjadikan sesuatu yang lebih bermanfaat dari waktu-waktu yang kemarin. Dan mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita ada kesulitan, semoga Allah memudahkannya, dan dalam kondisi ini kita disebut sebagai hamdan syakura, hamba yang pandai bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.